Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Makaroni ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal bisnis usaha makaroni pedas manis dengan anggota. Next. Yang pertama, saya sendiri, Linda Herianti dengan NIM 20SA3067. Yang kedua, Nabila Putri Widianto dengan NIM 20SA3092. Yang ketiga, Wisnu Aji Fernanda dengan NIM 20SA3007. Yang keempat, Danti Kusuma Ningtyas dengan NIM 20SA3004. Dan yang terakhir, Ahmad Arif Febrian dengan NIM 20SA3024. Next. Untuk latar belakang dari proposal ini yaitu mengenai bisnis makanan ringan dan siap saji saat ini tumbuh sangat pesat dengan seiring perkembangan kuliner dan pertumbuhan selera konsumen. Salah satu makanan ringan yang dan siap saji adalah makaroni dengan variasi pedas manis. Makaroni pedas manis menjadi produk yang sangat populer dan menjanjikan di kalangan banyak orang. Dalam aspek ekonomi, bisnis makaroni pedas manis memberikan dampak positif dengan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dan harapan untuk usaha ini yaitu menjadi kontributor dalam memajukan perekonomian lokal serta memberikan beragam pilihan makanan yang sehat dan lezat bagi konsumen. Next. Untuk prioritas permasalahan dalam usaha ini yaitu memajukan usaha makaroni pedas manis dengan memberikan sentuhan yang bisa membedakan usaha ini dengan usaha lain sejenisnya. Next. Untuk manfaat kegiatan dari usaha ini yaitu bisa mendapatkan keuntungan finansial dan bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Danti. Dipersilakan. Oke, baik. Untuk keluarannya, yang pertama produk usaha makaroni pedas manis. Usaha makaroni pedas manis ini menghasilkan produk berupa makaroni dengan beragam bentuk, tekstur, dan rasa. Dalam melibatkan diri di pasar yang sudah penuh dengan produk sejenis, kami membedakan diri dengan menyajikan variasi bentuk, tekstur, dan rasa yang lebih beragam. Adapun variasi produk hasil olahan makaroni pedas ini diantaranya adalah sebagai berikut. Untuk jenis-jenisnya sendiri ada Vervale, Rigatoni, Rotini, Flori, Consiglie, terus aneka, di mana kategorinya itu ada yang basah dan kering, kemudian rasanya ada yang pedas dan manis. Untuk tingkat kepedasannya atau level pedasnya itu dari level 1 sampai ke 3. Manfaat makaroni pedas manis bagi kesehatan adalah makaroni dibuat dari bahan dasar tepung gandum, tepung terigu, air, dan telur. Bahan-bahan ini kaya akan manfaat kesehatan seperti serat pada tepung gandum untuk pencernaan, karbohidrat pada tepung terigu untuk energi dan rasa kenyang, kemudian protein telur yang dapat meningkatkan high density lipoprotein atau HDL dan mengurangi resiko stroke serta penyakit jantung. Secara keseluruhan, makaroni memiliki manfaat kesehatan seperti cocok untuk diet, memulihkan energi setelah beraktivitas, dan memberikan kebahagiaan bagi konsumennya. Untuk keunikan produknya, usaha makaroni pedas manis bukanlah usaha yang benar-benar baru di pasaran. Hal ini dikarenakan saat ini sudah ada usaha sejenis yang beredar di pasaran. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengemas usaha makaroni pedas manis ini sebagai suatu bentuk usaha yang berbeda dengan usaha sejenis yang sudah ada di pasaran. Usaha makaroni pedas manis ini mempunyai beberapa keunggulan, antara lain yang pertama, varian rasa, bentuk, dan tekstur yang berbeda dari produk sejenis di pasaran.
seperti rasa pedas manis dengan level 1 sampai 3 dan bentuk makaroninya memiliki 5 jenis yaitu farfalle, rigatoni, rotini, fiori, dan consiglie. Kemudian yang kedua, aman untuk dikonsumsi bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Kemudian yang ketiga, harga yang ditawarkan sangat terjangkau, proses produksinya higienis, dan yang terakhir, kemasan produk yang unik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nabila Putri Widianto. Dipersilakan. Untuk target pasar dari makaroni pedas manis ini, makaroni pedas manis tidak hanya lezat dan diminati oleh berbagai kalangan, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan dengan target pasar yang mencakup berbagai golongan seperti usia tua, pelajar, karyawan, mahasiswa, dan lainnya. Lokasi outlet dipilih strategis, dekat dengan keramaian dan akses yang sering dilalui oleh banyak orang untuk mendukung kesuksesan usaha. Untuk lokasi dari makaroni pedas manis ini, lokasi usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat menunjang bagi perkembangan suatu usaha nantinya. Dalam menemukan lokasi usaha, berikut ini adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih lokasi usaha, yaitu yang pertama, lokasi usaha strategis berdekatan dengan keramaian dan merupakan pusat usaha kuliner. Kemudian yang kedua, lokasi dekat dengan sekolah dan kos-kosan karyawan. Kemudian yang ketiga, kawasan rekreasi, perumahan, perkantoran, dan kampus. Dan untuk yang terakhir, untuk itu kami telah memilih lokasi tempat usaha kami adalah di Jalan Raya Dukuwaluh, Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Untuk proses produksi yaitu ada rencana usaha. Pada tahap ini dilakukan beberapa langkah. Yang pertama ada penentuan jenis produk. Usaha ini akan fokus pada produk makaroni pedas manis. Mengingat makaroni merupakan makanan ringan yang memiliki rasa gurih, harganya terjangkau dan diminati oleh berbagai kalangan. Untuk yang kedua ada penentuan bahan baku. Produk ini menggunakan bahan baku seperti tepung gandum, tepung terigu, air, dan telur yang kaya akan karbohidrat, vitamin, protein, dan serat. Kelebihan dari makaroni ini terletak pada kemudahan pembuatannya, beragam varian rasa dan bentuk, serta harga terjangkau. Dalam konteks konsumsi saat ini, makaroni menjadi makanan ringan populer di kalangan berbagai golongan karena sering dikonsumsi dengan berbagai kombinasi makanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Wisnu Aji Fernanda. Dipersilakan. Untuk proses produksi ya, rencana usaha, penentuan teknik pengolahan produk. Teknik yang diterapkan dalam pembuatan produk ini adalah teknik tradisional. Keputusan menggunakan teknik tradisional dipengaruhi oleh kondisi ekonomi saat ini, di mana persaingan bisnis sangat ketat. Pemilihan ini juga didasarkan pada keterbatasan modal awal yang berasal dari hasil ide atau inovasi, sehingga memungkinkan dimulainya usaha dengan modal yang terjangkau. 4. Pemilihan nama produk. Nama produk ini merupakan nama dari jenis produk yang diproduksi. Jenis produknya yaitu makaroni dengan rasa pedas manis. Oleh karena itu, nama produk ini adalah makaroni pedas manis. Yang kelima, penentuan desain logo, label, dan packaging. Logo dan label makaroni pedas manis menggunakan warna orange, melambangkan kepercayaan diri dan optimisme. Logo menampilkan gambar makaroni dengan 2 bintang merah di sisi kanan dan kiri, mencerminkan harapan kesuksesan bisnis dengan jargon rajanya makaroni. Untuk menunjukkan kualitas terbaik, pouch EcoPack Windows ukuran 13
cm kali 20 cm. Dipilih sebagai kemasan karena bentuknya sederhana, aman, kekinian, dan mudah dibawa. Yang keenam, pemilihan tempat produksi. Tempat produksi makaroni pedas manis berlokasi di Jalan Raya Dukuwaluh, Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Persiapan alat dan bahan. Nama alat mixer, jumlahnya 1. Keterangannya untuk mencampurkan bahan. Dan yang kedua ekstrusi 5, jumlahnya 5 untuk mencetak makaroni karena makaroninya berjumlah 5 bentuk. Dan yang ketiga dryer 1 paket untuk mengering makaroni, pembuat makaroni matang. Yang keempat, kompor gas ada 2 untuk memasak, regulator dan selang gas ada 2, menghubungkan gas dengan kompor. Yang keenam, tabung gas 3 kilo 2 unit sebagai wadah bahan bakar. Dan yang ketujuh, spatula 4 unit pengaduk bahan. Yang ke-8, kuali 4 unit alat untuk memasak. Yang ke-9, sendok 1 lusin untuk mengambil bahan. Yang ke-10, baskom 5 unit sebagai wadah bahan yang akan digunakan. Yang ke-11, timbangan 2 unit mengukur takaran bahan dan berat makaroni. Alat pengemas 1000 PCS untuk mengemas produk makaroni. Dan bahan, jumlah bahan dasar makaroni mentah. Yang pertama yaitu tepung gandum 10 kg, bahan sebagai bahan dasar utama. Dan yang kedua, tepung terigu 30 kg, bahan dasar utama juga. Terus air 3 liter untuk membentuk adonan dan memasak makaroni. Telur 5 kg memberikan tekstur dan rasa gurih. Yang kelima, garam 5 PCS memberikan rasa tambahan. Bahan tambahan 6, bubuk cabai 5 PCS memberikan rasa pedas. Gula 5 kg memberikan rasa manis. Dan yang ke-8, minyak goreng 10 liter untuk memasak makaroni. Di penjualan, untuk survei pasar dilakukan untuk menilai apakah produk makaroni manis disukai oleh konsumen dengan memberikan pertanyaan kepada konsumen. Hasil penilaian akan menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas produk dan menilai daya saing serta minat pasar terhadap produk makaroni pedas manis. Maaf, selanjutnya untuk saudari Ahmad dipersilahkan untuk melanjutkan. Oke, baik. Selanjutnya adalah ada teknis pelayanan, yaitu pembeli dapat melakukan pemesanan melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, atau melalui platform e-commerce seperti Shopee dan Lazada. Kami menerapkan sistem ready stock, dan setelah pembayaran pesanan akan segera dikirim kepada konsumen. Lalu yang ketiga adalah promosi dan iklan. Nah, promosi dilakukan melalui media sosial dan metode word of mouth atau metode word of mouth. Kami memanfaatkan Facebook Ad, Instagram Ad, status WhatsApp, pembuatan konten di TikTok, serta platform e-commerce seperti Shopee dan Lazada untuk mencapai lebih banyak konsumen. Nah, diskon sebesar 25% diberikan untuk pembelian 10 pieces guna merangsang penjualan. Lalu saya menjelaskan untuk biaya dan jadwal kegiatan. Di sini biayanya untuk penganggaran terdiri beberapa hal, yaitu pertama, 1, perlengkapan yang diperlukan, biayanya adalah Rp8.331.000. Yang kedua, bahan habis pakai atau bahan yang sekali pakai, yaitu berjumlah Rp1.991.500. Lalu yang ketiga, perjalanan, seperti biaya angkut misalnya,
yaitu biayanya sekitar 620.000. Dan keempat, lain-lain sekitar 3.750.000 rupiah. Dan totalnya sekitar 14.692.500. Di sini jadwal kegiatannya ada rencana usaha. Pertama ada rencana usaha, yaitu terdapat perencanaan jenis produk, penentuan nama, desain, label, dan packaging, serta perencanaan keuangan. Lalu kemudian ada persiapan, terdiri dari peralatan, pembelian bahan. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan, produksi, survei pasar, promosi, penjualan produk, dan evaluasi. Yang terakhir adalah penyusunan laporan. Saya akan kembalikan kepada Dinda. Baik, terima kasih atas presentasinya. Untuk teman-teman yang mau bertanya mengenai proposal bisnis dapat memberikan komentar atau pertanyaan di kolom komentar di link YouTube yang nanti kami up di YouTube-nya. Terima kasih. Sekian. Jika ada kesalahan dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.